Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang interpretasi fisik dari arus batas. Pada sesi sebelumnya, kita telah menemukan bahwa medan dari objek yang termagnetisasi adalah sama dengan medan yang telah dihasilkan oleh beberapa distribusi arus batas, yaitu terdapat 2 JB dan KB. JB untuk arus volume dan KB untuk arus permukaan. Nah, pada pembahasan ini kita akan sama-sama melihat bahwa batas arus ini, arus batas ini secara fisik secara fisik. Baik. Model yang ditunjukkan yaitu seperti gambar 6.15. Nah, untuk bentuk fisiknya yaitu seperti pada gambar 6.16. Baik, akan kita bahas. Di sini mari kita perhatikan bahwa arus internal yang terjadi di dalam sini di dalam bahan yang termagnetisasi ini saling meniadakan yang sebelumnya sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, setiap kali ada yang ke kanan kemudian di sebelahnya ke kiri pada gambar 6.15. Namun di tepi-tepinya di pinggirnya di sini ini tidak ada loop yang berdekatan untuk saling menghilangkan Nah, maka pada bagian pinggir-pinggirnya ini dia diumpamakan seperti pita tunggal yang berarus, dan arus tersebut mengalir di sekitar batas dari bahan yang termagnetisasi. Nah, kemudian bagaimanakah arus tersebut jika dinyatakan dengan M? Baik, sekarang kita ambil permodelan dari bagian kecil dari bahan yang termagnetisasi kita ambil bagian loopnya, misalnya ini. Nah, di sini kita akan melihat momen dipolnya sebesar M sama dengan momen dipolnya sebesar M dikali dengan vektor magnetisasi dikali dengan luas sisi A dikali dengan sisi A, kemudian dikali dengan tingginya. Kemudian juga kita akan mendapatkan bahwa momen dipol ini sama dengan identik dengan arus dikali dengan A dikali dengan panjang A. Sehingga dari sini kita dapatkan hubungan bahwa arus adalah vektor magnetisasi dikali dengan T. Sehingga arus permukaannya menjadi KB sama dengan I per T atau sama dengan vektor magnetisasi. Nah, di sini pada gambar 6.16 kita bisa melihat bahwa magnetisasi arahnya ke atas pada semua bagian bahan, dan terdapat vektor N sebagai vektor bagian dari pita tadi yang kita namakan sebagai bentuk fisik dari arus batas. Kedua vektor ini terindikasi sebagai cross product sehingga
bisa kita tulis sebagai KB ya sama dengan M cross entropi. Nah, persamaan ini ya juga dapat diartikan sebagai fakta bahwa tidak ada arus ya yang berada di atas dan di bawah permukaan dari bahan ya. Karena M dan N itu paralel ya. Sehingga tadi kita indikasikan sebagai cross product ya. Oke, tidak ada arus yang mengalir di atas dan di bawah ya. Di bawahnya juga tidak ada ya. Baik. Kita telah membahas jika magnetisasinya seragam ya, uniform. Yang kita bahas tadi itu uniform. Nah, atau seragam. Bagaimana jika magnetisasi itu menjadi non-uniform atau tidak seragam? Ya. Jika magnetisasinya tidak seragam, ya, maka arus internalnya tidak lagi saling menghilangkan, ya. Dan tentunya akan terjadi perbedaan magnetisasi antar titik, ya. Dalam kasus ini ya akan terdapat ya net current atau arus bersih dalam arah X ya yang dapat dinyatakan dengan ya IX MZ dalam kurung Y plus DY minus MZY dalam kurung DZ sama dengan ya do MZ per do Y DY DZ. Ya, ini contoh dari vektor magnetisasi yang tidak seragam ya. Yang MZY-nya pendek, kemudian MZY plus DY-nya panjang, lebih panjang ya. Nah, ini jika pada ya sejajar pada arah Y ya dan tingginya DZ. Kemudian pada arus arah X ini juga ya bisa kita lihat pada arah Z ya, di mana mereka sejajar dalam arah Z ya dengan tinggi DY dan perbedaan ketinggiannya untuk vektor magnetisasinya adalah MYZ plus DZ dan yang pendek adalah MYZ. Pada gambar A ya ini akan ya pada arah Y ya, pada arah Y. Jika mereka sejajar pada arah Y, maka arus yang terjadi ya karena bentuknya volume, maka ini bentuknya arus volume ya. Arus volumenya adalah pada arah sumbu X ya. Karena tadi yang kita lihat di sini adalah arus bersih ya pada arah sumbu X. Itu sama dengan do MZ per do Y ya. Kita lihat di sini ya pada arah jika mereka sejajar pada arah Y ya MZ Y plus DY dikurang MZY DZ menjadi do MZ per do Y ya. Kemudian dengan cara yang sama seperti ini ya, maka kita akan mendapatkan ya JBX ya arus volume pada bagian yang sejajar dalam arah Z ya sama dengan minus do MY
per do Z, ya. Sehingga ya arus bersih yang terdapat di arah X adalah akumulasi ya dari gambar A dan gambar B, ya, sehingga menjadi do MZ per do Y dikurang do MY per do Z. Nah, bentuk ini ya bisa kita nyatakan kembali sebagai ya vektor arus volume ya sama dengan nabla cross M, atau dengan kata lain ya arus volume adalah ya kurel dari apa itu? Dari vektor magnetisasi. Atau ya bisa kita nyatakan kembali sebagai ya divergensi dari arus volume sama dengan 0, ya, sehingga secara kebetulan ya persamaan ini mematuhi hukum konservasi. Nah, yang perlu ditekankan di sini ya, yang perlu kita ingat di sini adalah divergensi dari sebuah kurel ya, divergensi dari sebuah kurel itu selalu 0 ya. Maka di sini saya ulangi, secara kebetulan persamaan ini ya mematuhi hukum konservasi. Demikian.